Sobat Easy Stock, ini sudah akhir pekan, kita membahas seminggu terakhir data pasar sepekan. Nih saya pakai informasinya dari Ajaib Sekuritas. Kita lihat mana saham-saham yang top gainer. Harum, ITMG, MLCN, ATM, ANTM, UNTR. Terus top loser, top foreign buy. Kita bahas top foreign buy aja ya. Oke. Jadi umumnya kenapa sih orang asing itu membeli? Tentunya dia punya tujuan tertentu. Bagaimana dia cara menganalisanya? Persisnya kita nggak tahu ya persisnya. Tapi sepanjang kami amatin itu memang dia lebih banyak ya memakai analisa fundamental daripada teknikal. Karena mereka itu lebih bersifat jangka panjang. Tetapi di sini asingnya kan ya, kalau orang Indonesia punya akun di sekuritas asing ya disebut asing gitu. Atau banyak manipulasi lah di sinilah. Oke, kita akan membahas dengan analisa fundamental dengan menggunakan formulasinya Benjamin Graham. Oke, ini memakai bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett. Oke. Nah, dua buku ini formulasinya sudah bisa Anda peroleh di Google Play Store. Itu dengan mengetik Easy Stock, Anda bisa menggunakan aplikasi ini secara free of charge. Aplikasi ini membandingkan nilai wajar saham tertinggi dan terendah berdasarkan laporan keuangan yang terakhir. Terakhirnya itu bisa Q2, Q1 atau Q4, tergantung dari data-data yang ada di aplikasi. Tapi kebanyakan sudah mulai Q1 atau Q2 lah. Oke, perbandingan itu membandingkan dengan harga pasarnya. Nanti kelihatan yang under value atau over value. Oke, kita buka aja Google Play Store. Kita ketik Easy Stock di sini. Easy Stock. Nah, Anda bisa review di sini. Oke, kita download terus kita open. Anda buka di sini Bener Indonesia, ini ada 800 saham. Nah, kita membahas yang ini aja dulu deh, yang BMRI. Oke, BMRI itu banyak dibeli asing, BMRI. Oke, kalau kita lihat di sini BMRI ini bacanya begini. Itu harga closing price-nya 8275. Harga atau nilai wajar terendahnya itu 8750 dan tertinggi sampai 16.000 atau 2 kali lipat. Nah, ini kita buka panel berikutnya, kita selidiki lagi. Laporan keuangan udah Q1, growth-nya 3,2%, ya cukup konservatif lah gitu. Nah, ini kenapa terjadi gap yang tinggi? Gap yang tinggi itu terjadi karena perbedaan antara ya sebetulnya pengaruh dari utang jangka panjang gitu. Karena di sini kan kita lihat ya, kalau net current assetnya 1,4 triliun itu pasti bisa nutup ya, bisa nutup. Bukan 1,4 tuh 1000 triliun kalau nggak salah itu. Nolnya kurang nih 1, 2, 3 udah miliar. Iya, ini 1457 triliun. Itu kan bisa nutup utang jangka pendeknya 1340 triliun. Nah, itu selisihnya itu kan sekitar 100 triliun ya, 100 triliun itu kalau dibandingkan dengan utang jangka panjang itu defisit neraca sebetulnya dia. Karena 100 triliun dibanding 181 kan minusnya 81 triliun kira-kira lah. Nah, itu yang menyebabkan gapnya tinggi gitu. Oke, kita lihat lagi rasio keuangan. Return on equity-nya 5,11, ini kan dikali 4 jadi 20 karena ini kan Q1 ya laporannya ya. Profit marginnya bagus, nggak usah, sudah setahun kan ini karena perbandingan antara laba dan omset kan sama-sama dikali 2 gitu prediksinya ya.
dikali 4 gitu. Oke, working capital juga di atas 1. Kalau debt equity perbankan memang tinggi. Oke, kita lihat lagi PTBA. Sebetulnya yang dilihat di situ yang diambil asing tuh adalah saham-saham blue chip. Nah, di sini ini kalau lihat PTBA closing price-nya 4.300. Nilai wajarnya bisa 84 sampai 92. Berarti hampir 2 kali lipat semuanya gitu. Nah, kita cuma mau lihat ininya itu pertumbuhannya udah konservatif itu. Q1. Return on equity-nya kan berarti kali 4 tuh 8 kali 4 udah 32, bagus. Profit margin 28, gross profit margin 42. Ya sebetulnya saham ini bagus di hold ya. Debt to equity-nya juga di bawah setengah. Oke, kita lihat lagi ASII. Ini upside-nya 29 sampai 67%. Berarti kalau dia ke level 8.150 itu udah nilai wajar terendahnya. Ya bisa go up sampai 67 kalau dalam kondisi ekonomi global regional yang memungkinkan ya. Kita lihatnya udah Q2 malahan udah Juni ini dia. Udah Juni dan ini kalau kita lihat return on equity-nya kan 10,3 berarti kali 2, 20% bagus. Debt to equity-nya di bawah 1 bagus, profit margin-nya 16,7 bagus. Jadi ini bagus ya, working capital aja dia agak lemah di sini. Kenapa working capital? Ini kita lihat nih net current asset-nya 101 triliun dibandingkan 113 triliun kan defisit neraca dia. Oke. ASII, kemudian kita lihat lagi Goto, perusahaan startup. Apa nih artinya? Nggak bisa dianalisa. Minus. Kita lihat. Kenapa bisa minus? Laporan Q1. Ini kita lihat aja. Net current asset 29 triliun. Masih nutup kan kalau sama 12, 13 berarti ada sekitar 16 triliun. Sorry. Oh, bukan itunya. Free cash flow-nya yang negatif, yang defisit. Dari net income 26 kan dia minus 26 miliar tuh ininya ruginya. Capital expenditure-nya 300 miliar sendiri. Belum biaya-biaya atau pendapatan non recurring-nya ya. Nah, itu makanya ternyata ini bukan, mungkin ini nolnya kurang nih ya. Ini karena angka nih ya, karena space ya. Itu 26 triliun itu ruginya itu, bukan 26 miliar kalau nggak salah ya. 26 triliun ini. Nggak mungkin ya. Tunggu, di sini soalnya nih ini 24 triliun free cash flow-nya. Coba Anda lihat lagi di apa? Di laporan keuangan. Nah, ini profit marginnya udah ngaco nih. Nggak bisa nih. Ini nggak bisa dianalisa nih. Habis Goto tebik. Waduh, ini nggak ada upside-nya nih. Terlalu tinggi harganya dan ada negatifnya lagi. Laporan Q4 ya. Sekarang kita lihat aja nih. Net current asset 1,4 triliun. Nutupin 8,4 triliun kan jelas dia defisitnya bangsa berapa tuh? 7 triliun. 7 triliun tambah 23 triliun kan berarti defisit neracanya 30 triliun. Ya hancurlah dia. Meskipun di sini bagus ya, return on equity-nya bagus. 16%, profit margin 25, tapi beban utangnya tuh terlalu banyak. Ya kalau mau pendek-pendekan mainnya ya boleh-boleh aja. Oke, kita berjumpa lagi di